Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelumnya dengan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Devin Lim, kedua Vincentus Dunia Samudra, yang ketiga ada saya sendiri Agustus Sandowo, keempat Jeffrey Andian, kelima Jason Andian, dan yang terakhir adalah Melvin Nata. Hari ini kita menjelaskan proyek UAS Sistem Basis Data. Oke, di sini proyek kami bernama Project Management System. Yang di sini di website kami singkatkan di logonya menjadi PROMS. Kemudian saya akan membacakan problem statementnya. Oke. Di sini yang pertama itu admin bisa membuat subjek dan menentukan siapa yang akan menjadi lecturer. Kedua, admin bisa approve atau reject reviews. 3. Umum bisa melakukan reviews. 4. Review akan ditampilkan setelah di-approve oleh admin. Kemudian kelima, lecturer bisa login atau register sebagai lecturer. Keenam, student bisa login atau register sebagai student. 7. Lecturer dan student bisa mengubah profile. 8. Lecturer dan student bisa mengupload profile picture. 9. Lecturer bisa membuat project. 10. Lecturer bisa mengatur tanggal atau deadline suatu project. Yang ke-11, lecturer bisa membagikan project key kepada student. 12. Student bisa memasukkan project key untuk memasuki suatu project. 13. Student bisa create atau join group. 14. Student bisa join as leader atau member. 15. Student bisa add friend dengan student lainnya. 16. Leader bisa membuat tes atau suatu project. 17. Leader bisa approve atau reject task yang disubmit oleh member. 18. Member bisa mengambil task atau drop task yang telah dibuat oleh leader. 19. Member bisa mengklik details untuk melihat detail task. 20. Member tidak boleh leave project jika ada tes yang masih ada progress dalam suatu project. 21. Leader bisa melihat task yang sedang dikerjakan atau task yang sudah selesai dikerjakan. 22. Lecturer bisa melihat tes masing-masing grup. 23. Lecturer bisa melihat siapa yang akan mengerjakan suatu task. 24. Lecturer bisa melihat detail task. 25. Lecturer bisa melihat nama anggota kelompok dengan mengklik Get Member List. Oke, sekarang saya akan menjelaskan DFD dan juga EAD. Kita mulai dari DFD. Yang pertama di sini ada entity user, kemudian autentikasi sebagai lecturer, student dan juga admin. Yang pertama, lecturer register ke data store lecturer, kemudian login. Lecturer yang sudah login dapat create project ke data store project, kemudian dapat view project. Dan juga lecturer dapat view profile dan edit profile. Kemudian student. Sama, student pertama register, kemudian login, kemudian bisa view profile dan edit profile. Kemudian student dapat enter project key yang diberikan oleh lecturer. Kemudian student view project, kemudian student dapat create project, dan member juga dapat join project ke data store Teams. Kemudian student dapat melihat seluruh task di sini, view all task di data store task. Kemudian student yang sudah dapat project bisa melihat seluruh tim dan juga project. Kemudian student dapat add friend dengan student lainnya, dan juga student dapat mencari student yang lainnya. Kemudian lecturer dan student bisa melihat project details. Sebagai leader dan member dapat mengecek member di project di data store Teams. Kemudian leader dan member dapat melihat seluruh project task di data store task. Kemudian leader dan juga member dapat mengambil tes atau take task yang dapat dikerjakan.
Kemudian sebagai project leader dapat membuat tes atau add test ke dalam data store test. Kemudian leader dapat melihat tes-tes yang diselesaikan oleh para member. Leader dapat meng-approve tes yang dikerjakan oleh member dan memberi nilai 5 poin kepada data store student. Dan juga leader dapat meng-reject test. Kemudian sebagai lecturer dapat melihat project member di data store teams, dan lecturer juga dapat melihat seluruh tes project di data store test. Oke, sekarang kita kembali ke autentikasi admin. Yang pertama, admin melakukan register ke data store admin. Admin juga dapat melakukan edit profile. Kemudian admin login. Admin bisa create subject ke data store subject. Kemudian juga admin dapat mengambil subject dari data store subject. Kemudian user dapat melakukan review ke website aplikasi ini atau aplikasi ini. Yang pertama, user dapat menginput reviews, kemudian submit reviewnya ke data store review. Kemudian dari data store review ini, admin dapat mengambil reviewnya atau melihat reviewnya. Kemudian admin dapat meng-approve reviewnya yang kemudian bisa di show di landing page websitenya. Kemudian admin juga bisa menolak review dan menghapus review dari data store review. Oke, sekarang saya akan menjelaskan hierarchy. Yang pertama di sini ada entity student. Entity student memiliki atribut npm sebagai primary key, kemudian email, name, gender, phone, password, social score, dan profile image. Kemudian ada entity task, ada atribut ID sebagai primary key, kemudian ada atribut title, groups, description, start date, end date, taken date, completed date, test status, available status, approval status, submission link, level, project ID, dan student ID. Kemudian ada entity subject, memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian ada atribut name dan atribut lecturer ID. Kemudian ada entity lecturer. Entity lecturer ada primary key, NDN, dan kemudian ada atribut email, name, gender, phone, password, dan profile image. Kemudian ada entity admin, memiliki atribut email sebagai primary key, kemudian ada atribut name, gender, phone, password, profile image. Kemudian ada entity reviews, memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian ada atribut name, job, comment, image, dan status. Kemudian student berelasi ke project. Student works on project, yaitu one to many, dan project ke student yaitu one to many. Di relasi works on ada atribut name, group, manager ID, student ID, dan project ID. Kemudian di entity project relasi ke test. Project content test. Project content test one to many, kemudian test ke project one to one. Kemudian student relasi ke test. Student works on test one to many, kemudian test ke student yaitu one to one. Kemudian lecturer. Lecturer relasi ke subject. Lecturer host subject. Yang pertama lecturer host subject yaitu one to many, kemudian subject ke lecturer yaitu one to one. Kemudian entity subject relasi ke entity project.
Subject contains project yaitu one to many. Kemudian project ke subject yaitu one to one. Kemudian di entity lecturer, relasi ke entity project. Lecturer watch on project yaitu one to many. Kemudian project ke lecturer yaitu one to one. Kemudian di sini entity student merelasi ke entity student yaitu one to many. Di relation range ini ada atribut relating student, related student, dan juga type. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang mapping yang kami rancang untuk project UAS kami, di mana di dalam mapping tersebut terdapat 8 table, yaitu task, project, student, lecturer, subject, project team, student relation, dan review. Jadi di dalam task kita memiliki ID sebagai primary key, title, group, description, start date, end date, taken date, complete date, level, test status, available status, approval status, submission link, dan 2 foreign key. Selanjutnya yaitu project, di mana kita memiliki ID sebagai primary key-nya, name, description, project key, start date, end date, dan 2 foreign key yaitu subject ID dan lecturer ID. Selanjutnya yaitu student, di mana NPM merupakan primary key-nya, name, email, phone, gender, password, profile image, dan social score. Dan di dalam lecturer kita memiliki NIDN sebagai primary key-nya, name, email, phone, gender, password, dan profile image. Selanjutnya yaitu subject, kita memiliki ID sebagai primary key-nya, lecturer ID sebagai foreign key-nya, dan name. Dan di dalam project team kita memiliki name, group, dan 3 foreign key yaitu manager ID, student ID, dan project ID. Dan di dalam student relation kita memiliki relating student, related student sebagai foreign key-nya, dan type. Di review kita memiliki ID sebagai primary key, name, job, comment, image, dan status. Dan sekarang saya akan membahas tentang DDL yang kami rancang untuk project UAS kami. Yang pertama saya akan membahas tentang student, di mana di dalam student terdapat NPM, name, email, phone, gender, password, profile image, social score, dan primary key-nya adalah NPM sesuai dengan mapping kita, dan unique key-nya merupakan email. Selanjutnya yaitu lecturer, di mana di dalamnya memiliki NIDN, name, email, phone, gender, password, dan profile image, di mana primary key-nya adalah NIDN dan unique key-nya adalah email. Selanjutnya yaitu task, di mana di dalamnya terdapat ID, title, group, description, start date, end date, taken date, complete date, level, test status, available status, approval status, submission link, dan kita memiliki 2 foreign key yaitu project ID dan student ID, di mana primary key-nya adalah ID dan project ID yang didapatkan merupakan ID dari project, dan student ID didapatkan dari NPM student. Selanjutnya yaitu project. Di dalamnya terdapat ID, name, description, project key, start date, end date, subject ID, dan lecturer ID sebagai foreign key-nya, di mana ID merupakan project primary key-nya, subject ID didapatkan dari ID subject, dan lecturer ID didapatkan dari NIDN lecturer. Selanjutnya yaitu project team, di mana terdapat name, group, manager ID, project ID, dan student ID, di mana di dalam manager ID didapatkan dari NPM-nya student, student ID didapatkan juga dari NPM student, dan project ID didapatkan dari ID project. Terdapat 3 foreign key di table project teams. Selanjutnya yaitu student relation, di mana terdapat 2 foreign key yaitu relating student dan related student, dan type, di mana relating student didapatkan dari NPM student dan related student juga didapatkan dari NPM-nya student. Selanjutnya yaitu subject, di mana terdapat ID, name, dan lecturer ID. Primary key dari table subject merupakan ID dan memiliki 1 foreign key yaitu lecturer ID yang didapatkan dari NIDN lecturer. Dan yang terakhir yaitu table, di mana terdapat ID, name, job, comment, image, dan status, di mana primary key-nya merupakan ID. Sekian dari penjelasan DDL kami. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai data manipulation language yang dapat diaplikasi dan juga sekaligus melakukan demo. Oke, yang pertama kita ada reviews. Untuk reviews ini kita mengambil dari database yang menggunakan bantuan query, select bintang from reviews, from table reviews, di mana dia statusnya approve yang ini. Next, kita juga bisa add reviews
student test, student hello, passing by, choose image. Ketika saya save, maka otomatis saya trigger function yang ini, create reviews. Dia menggunakan bantuan query yang ini, insert into table reviews dan attribute dan values. Oke, next saya langsung masuk ke admin dulu supaya kita bisa langsung ngecek juga, ngecek si reviewsnya. Oke, kita masuk ke reviews. Bisa dilihat untuk reviews tadi sudah masuk student test, student hello, passing by. Nah, ada dua tombol di sini, approve atau reject. Nah, ketika saya approve, maka otomatis saya akan menggunakan bantuan query yang approve reviews ini, yaitu update reviews statusnya jadi approve di mana ID equals to ID. Nah, bisa dilihat ID-nya itu udah dipassing di sini. Kita bisa oke, maka saya akan tes. Yang terakhir ini human, saya refresh. Otomatis yang terakhir akan menjadi si student test ini. Hello, passing by udah benar, udah masuk. Terus ini kita ada function untuk reject reviews juga, button reject. Ketika diklik, maka otomatis akan trigger function yang reject reviews ini, dimana dia delete menggunakan bantuan query delete from table reviews, dimana ID equals to ID, yang ID-nya juga udah dipassing, bisa dilihat. Oke, next kita masuk ke subject. Untuk subject ini bisa dilihat kita bisa nge-create subject karena saya seorang admin, dan misalnya subject database. Saya bisa assign juga lecturer-nya siapa. Misalnya si Delvin, saya create subject, itu kita menggunakan bantuan untuk query insert, dimana dia insert into subject, atributnya apa dan values-nya apa. Oke, ini udah sukses. Nah, bisa dilihat dashboard sederhana. Bisa dilihat ada project, subject, task, student, lectures, dan reviews ini. Terus ada chart student, chart task, di mana dia menampilkan yang male, female, dan undefined. Undefined itu karena gendernya dia belum diset, masih no value. Terus ada easy, medium, dan hard level dari tasknya. Untuk semua angka ini kita menggunakan query count, aggregate count function, di mana saya select record dari project. Misalnya yang project ini saya select semua record project, terus saya pakai aggregate count function yang ini as total sebagai total. Nah, dari table project, nah, muncullah angka 5. Terus ada subject, kurang lebih query-nya sama, task, student, lecture, reviews, dan itu bisa bilang query-nya sama semua. Ini juga sama, hanya pada chart ini dia ada where clause-nya, dimana dia where by gendernya male, gendernya female, dan gendernya false, dimana dia masih nol. Terus ada task itu dia by level equals to easy, level equals to medium, dan level equals to hard. Next saya akan masuk ke profile. Ini kita bisa update profile. Nah, untuk update profile ini saya akan contohkan, saya pilih image, saya akan jadi female. Oke, saya save. Ketika update profile, maka otomatis saya akan menjalankan query update, dimana di sini bisa dilihat update table admin, set name, email, phone, gender, profile image, where email equals to email. Udah pasti kita harus pakai where clause, karena jika tidak maka semua akan terupdate. Oke, next saya masuk ke student. Di sini saya akan coba sign up. Hello, 1, 2, 3, 21, 32, 111. Oke, ketika sudah berhasil, saya akan coba 1, 32, 111. Hello. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan dulu untuk sign up tadi. Ketika kita sign up as student, maka yang terjadi itu saya menggunakan bantuan query insert into table students. Oke, sebentar. Insert into table students. Ya, ini dia, dimana atributnya apa, values-nya apa. Oke. Nah, untuk login ini kita menggunakan bantuan query select semua dari table student where npm equals to npm. Nah, ketika saya sign in, maka otomatis akan berhasil. Kenapa nggak langsung dari query-nya langsung cek password? Karena di sini passwordnya udah di hash, jadi otomatis ketika user input saya tidak bisa
melakukan hal tersebut karena udah dienkripsi. Nah, bisa dilihat ini tampilan awal ketika ada project. Di sini kita bisa memasukkan project key. Saya akan coba memasukkan project sebelumnya yang sudah saya create. Oke, di sini ketika saya join with project key, ya maka yang terjadi itu saya menggunakan bantuan query get by project key yang benar. Oke, sebentar saya coba. Ini dia, get my project, select bintang from table projects, di mana project key-nya itu apa. Terus ada ini button to group 3, group 1, group 5 itu saya menggunakan bantuan query untuk select dari table ini, table themes yang ini. Terus where close by groupnya dan juga project ID-nya akan muncul yang ini. Di sini saya bisa join as member. Ketika saya join as member, maka yang terjadi saya menggunakan bantuan query insert. Oke. Di sini ya, add team. Insert itu teams, nama saya siapa, grup berapa, values-nya apa. Oke. Ketika udah masuk, maka otomatis muncul di halaman ini. Kita bisa klik details, maka yang terjadi saya masuk ke halaman ini, detailsnya. Oke. Next, di sini saya lihat ada task dan juga ada detailsnya. Itu saya menggunakan bantuan query select bintang, select semua data dari si project ini by ID. Ini dia. Terus juga saya ada select semua data task by project ID. Bisa dilihat itu dari ini, get task by project ID, untuk menampilkan task-task yang ada pada project yang ini, project yang itu. Ini ada detail task-nya, terus ada get member list. Oke, saya go back, terus kita masuk ke task. Oke, jadi di sini posisinya saya belum ada task. Saya akan coba login dengan user yang udah punya banyak task. Oke, saya akan ke halaman task. Oke, nah bisa dilihat di sini ada details, ada progress task, ada complete task. Masing-masing bisa diklik. Ketika progress, maka saya akan query select yang tasknya itu lagi progress. Ini dia, get student project task progress. Select semua dari table task yang next itu ada completed. Itu kita ambil yang completed task by student ID. Ini dia. Select semua dari ini yang complete. Terus kita bisa klik details untuk melihat detail dari task ini. Terus saya akan coba mendemokan sedikit. Untuk ini kita ada ketika seorang mendaftar sebagai leader atau join dalam grup sebagai leader, maka dia memiliki kesempatan yang lebih banyak atau bisa bilang akses yang lebih luas. Misalnya dia bisa nge-create task, dia bisa details, dia bisa approve dan reject. Nah, misalnya ini saya akan coba tag. Nah, yang terjadi ketika saya tag, maka itu saya update si task ini. Oke, update si task. Di ini dia, work on task, di mana saya update task, saya set available statusnya jadi bit 0, bit 0 atau artinya false. Oke, terus saya juga bisa ngedrop task. Oke, perlu di note untuk drop task ini saya ada 2 query. Kenapa? Karena di business model kami itu kami membuat jika seorang student ngedrop task, maka kita akan mengurangi social score-nya sebanyak 5. Oke, yang terjadi ketika saya drop task itu, yang pertama saya update si task ini dulu, terus saya juga akan update si students, yang dimana yaitu si students ini sudah -5, saya akan coba drop. Ketika saya cek, otomatis -10. Nah, itu dia. Terus saya juga bisa nge-create task, itu kita pakai functional add task, dimana saya insert into table task. Ini dia, saya contohkan. Contoh, pokoknya ini juga saya bisa assign member, siapa yang mau kerjain jika sudah ada member di dalam grup. Tapi jika belum ada, saya juga bisa memasukkan null value. Jadi untuk sekarang saya nullkan dulu, null. Ini description-nya, saya create,
sukses, successful create, bisa dilihat si contoh ini udah masuk ke tabelnya. Nah, di sini juga bisa tag. Oke, saya juga bisa submit. Hello, this is link. Oke, di sini ketika saya submit, maka otomatis saya akan menggunakan bantuan query yang ini, update. Si task set submission linknya apa? Saya update, saya submit, task submitted. Oke, saya cek lagi, otomatis submitnya udah gak bisa ngeklik, ini ada linknya. Terus saya sebagai leader saya bisa approve dan juga bisa reject, dimana keduanya menggunakan bantuan query yang ini, update si task ini. Saya set completed date-nya kapan, progress statusnya jadi complete, approve for statusnya accepted. Ininya saya isi, terus bisa dilihat ada query yang kedua, di mana untuk business model kami sama seperti sebelumnya. Jika dia drop maka kita kurang, tapi jika dia complete dan di approve maka kita akan menambah sebesar 5. Nah, saya akan coba approve, bisa dilihat tadi minus 10, sekarang udah pasti jadi minus 5. Oke, udah benar. Ketika saya klik tombol X ini, maka otomatis saya akan keluar dari grup tersebut. Leave. Nah, ini dia function leave team, di mana saya delete dari database yang project ID-nya apa, grupnya berapa, dan studennya siapa. Oke. Nah, saya akan masuk ke lectures. Nah, sama kurang lebih proses sign up dan loginnya. Jadi saya akan skip saja untuk DML-nya itu password. Oke. Nah, untuk project ini business model kami si lectures, dia pure, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memberi nilai, nggak bisa submit task, nggak bisa approve task, ataupun nge-reject. Jadi dia pure hanya memantau progress dari sebuah project. Dan bisa dilihat ini ini tampilan awal projectnya, di mana di sini saya menggunakan bantuan query select semua project by student ID, by lecture. Saya coba cek get project ID by lecture ID, ini dia get project by lecture, di mana saya select semua dari project yang lecture ID-nya siapa, terus saya limitkan. Nah, ini hanya limit 4. Saya bisa ke sebelah, ada satu project lagi. Oke, di sini ada 4 projects, di mana ini saya nge-count projects by lecture ID. Ini dia pakai aggregate count. Terus ketika saya klik detail, maka otomatis saya bisa melihat ada grup 1. Oh, siapa membernya? Klik detail, saya get member list. Oke. Terus di sini saya bisa membuat sebuah project baru sebagai lecture. Project contoh, project key-nya mau apa? Contoh. Ini description. Subjeknya itu subjek yang apa? Tentu saja ini pilihannya udah otomatis terfilter dari si lecture-nya. Ya, jadi yang bisa di create projectnya itu yang subjeknya itu udah di-assign sama si admin yang lecture-nya siapa. Itu kita pakai yang ini, subject model, kita get subject by lecture ID, di mana lecture ID equals to lecture ID, maka akan muncul subjek-subjek yang hanya dipegang oleh lecture ini. Saya contoh, saya akan nge-create, otomatis akan masuk ke sini. Nah, project contoh udah masuk, saya klik details, ini dia udah masuk. Nggak bisa get member list karena belum ada orang yang masuk ke dalam project ini, belum ada grup. Oke, saya go back. Oke, jadi mungkin itu saja untuk demo pada aplikasi kami dan juga DML-nya. Untuk ending saya akan serahkan kepada teman saya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan lainnya. Terima kasih.